Halo cuy, balik lagi bareng gua Bang Al. Dan akhirnya TH17 rilis hari ini cuy. Dan kali ini kita akan review apa saja yang rilis selain dari TH17. Dan sepertinya beberapa prediksi kita sudah terjadi hari ini cuy. Oke, antara senang dan tidak senang karena kita baru di TH12, tapi it's okay, tidak ada masalah. Kita langsung review aja apa yang baru di updatean hari ini cuy. Oke, pertama tentunya kita akan coba lihat TH17, walaupun kita cuman intipnya dari luar aja dulu. Nanti baru kita review kalau kita udah TH17 juga cuy. Oke, seperti yang kalian lihat di video gua sebelumnya, bentuk TH17 seperti ini. Dan yes, itu adalah gabungan antara TH17 kemudian ada artileri, yang nantinya ketika TH17 itu akan digabung mungkin cuy ya. Kemudian di TH17 ini untuk defense-nya sendiri akan mengeluarkan 4 mortir. Nah, jadi sesuatu yang berbeda dari biasanya, dan juga jangkauannya menjangkau seluruh area base dan langsung aktif. Itu update yang gua dapat. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Dan juga kekurangannya adalah ketika misalnya kalian berhasil menghancurkan TH17 ini, dia tidak akan mengeluarkan racun lagi. Jadi ya udah, hilang begitu saja. Oke. Kemudian di sini ada tambahan pelontar api. Nah, ini defense yang baru di TH17. Dan ya ini seperti kipas cuy ya, jadi nanti diarahkan dan dia bisa mentarget darat dan udara. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Dan TH17 sudah benar-benar rilis. Semoga bisa kita cepat di TH17 cuy. Oke, itu yang pertama dari TH17, sama persis dengan prediksi kita. Kemudian yang paling besar juga updateannya adalah adanya Aula Pahlawan cuy. Ini butuh banyak waktu ya untuk gua jelasin. Ini simple aja dulu. Jadi Aula Pahlawan akan muncul di TH7 atau 8 akan mulai muncul. Kemudian nantinya ketika kalian buka Aula Pahlawan ini akan ada 4 pahlawan atau seluruh pahlawan nantinya ada di sini. Dan kalau kalian mau upgrade bisa banget. Tapi seingat gue kalau misalnya nantinya ketika kalian war di TH14 ke atas itu hanya bisa menggunakan 4 pahlawan. Ini sebenarnya bagus banget karena ketika misalnya kalian upgrade satu pahlawan kalian masih bisa menggunakan 4 pahlawan secara lengkap cuy. Kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Untuk item-itemnya next video akan gue bahas karena ini lumayan panjang untuk pembahasan Aula Pahlawan ini. Oke, update selanjutnya sekaligus kita coba lihat adalah Maxter cuy. Jadi sempat kemarin kita bahas Maxter ini. Oke, kita coba lihat dulu. Sempat kemarin kita bahas cuy Maxter ini. Gue beri nama Maxter, ternyata namanya adalah siapa lagi namanya? Pangeran Minion cuy. Ya hampir sama lah prediksi gue karena dia bentuknya seperti minion. Dan ya tentunya kalau misalnya ada barbarian ya jadi barbarian king, minion jadi pangeran minion cuy. Oke. Dan juga seperti prediksi gue, dia hanya bisa nyerang lewat udara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi kira-kira gimana cara kombinasi nyerangnya, skillnya gimana. Next video kita akan bahas lebih jauh dari Pangeran Minion ini. Sini kita bahas apa aja yang baru aja dulu cuy. Oke. Dan seperti yang kalian lihat untuk update selanjutnya, kalian bisa lihat tempat pahlawan itu berbeda dari sebelumnya. Nah, ini seperti ada bendera dan di sini kalian bisa switch atau ganti, misalnya kayak kalian mau gunakan Warden. Nah, dia bisa digunakan untuk defense nantinya. Jadi bisa kalian tuker gitu, kayak gitu. Jadi bisa kalian tuker-tuker aja cuy. Ya lebih mempermudah lah dan lebih bagus menurut gua dari segi
tampilannya cuy. Oke, kayak gitu doang sih untuk updatean dari pahlawannya, kemudian tempatnya. Itu aja. Kemudian update selanjutnya yang udah pernah kita bahas juga, yaitu asisten lab cuy. Nah, jadi asisten lab ini bisa kalian beli atau ambil dulu pertama secara gratis di level pertama, atau kecepatan 1 jam itu dia masih gratis cuy. Jadi oke banget kalau misalnya kalian tidak ingin beli, ya pakai yang gratis aja. Itu masih worth it banget sih, karena pertama dia gratis, kemudian ini akan muncul di TH 7 atau 8 udah muncul cuy. Nah, jadi kalau kalian mau pakai bisa klik aja yang laboratorium dulu, kemudian klik aja tugaskan asisten, kemudian pekerjakan. Yes, dia akan menghemat 1 jam aja cuy. Tetap tugaskan hingga peningkatan selesai. Wow, ini menurut gua item yang penting banget. Jadi kalian tidak perlu menugaskannya dia kembali. Jadi dia akan otomatis diberikan tugas secara terus-menerus sampai itemnya selesai. Wow, ini menurut gua item menarik. Mungkin akan gua bahas ya di next video. Kita coba bandingkan dengan tukang magang. Tukang magang kayaknya tidak ada fitur seperti itu cuy. Hanya ada di asisten lab ini. Ini menurut gua hal yang kecil tapi sangat bagus banget. Jadi misalnya kalian mau riset yang ini, itu butuh waktu 5 hari 12 jam. Jadi misalnya ketika nantinya asisten lab kalian udah bisa bekerja lagi, dia otomatis akan membantu untuk peningkatannya. Ini update yang menarik buat kalian yang jarang aktif, itu sangat worth it banget menurut gua untuk kalian beli sih. Walaupun tadi gua sempat pesimis ya, yang kayak nanti kalau misalnya gua ndak login kemudian tidak berguna begitu. Nah, akan tetapi ternyata di sini ada fitur tambahan, dan gua berharapnya untuk tukang magang juga ada fitur tambahan seperti itu cuy, agar nantinya ya tidak kebanyakan tidur tukang magang kita. Oke, kayaknya untuk updatean bulan November yang terbesar tentunya mungkin di tahun ini, karena ada TH17 yang baru rilis, ada defense baru. Kemudian gua hampir lupa, ini ada tambahan coy untuk mineral. Oke, ini ada tambahan untuk mineral. Gua coba hilangin dulu supaya bisa kelihatan. Oke, ini coy. Ini adalah mineral atau mantra pembangkit. Nah, jadi ketika misalnya hero kalian itu berhasil dieliminasi, nah kalian bisa menghidupkannya kembali dengan HP sesuai dengan spesifikasinya atau levelnya nantinya. Kemudian kalian bisa menggunakannya, misalnya kalian bawa 5, 6 gitu, kalian bisa menggunakannya di hero yang sama. Nah, jadi kayak kalian kasih lagi, nah pas hero kalian itu akan hidup kembali. Kalau mati lagi, hidupkan lagi. Jadi sebanyak spell yang kalian bawa. Ini mungkin menjadi salah satu spell yang akan gua bawa setiap gua war nantinya. Karena kalau misalnya kayak pasukan atau pahlawan kita itu levelnya tinggi, kemudian kita bisa menggunakannya ya semaksimal mungkin cuy ya. Nah, mungkin ini bagus menurut gua kalau kalian bisa kombinasikan heal. Jadi ketika misalnya hero kalian sudah mati, kalian bisa gunakan spellnya masih ada, bisa berlanjut dengan kembali cuy. Ini sangat worth it sih menurut gua. Kemudian untuk pasukan itu aja sih cuy ya. Tidak ada. Oke. Ini ada tambahan peleton baru cuy, yaitu pelempar. Nah, jadi ini sempat kemarin ada event kayak bola cuy ya. Ini hampir mirip sih sebenarnya. Kita akan bahas ini lebih jauh lagi untuk peleton baru ini, dan kira-kira kombinasi yang bagus itu apa cuy ya. Kayaknya ini perlu di level 18 nantinya cuy, jadi masih belum terbuka di TH 12 harusnya. Tapi targetnya darat dan udara. Defense kayaknya bukan cuy ya, jadi kayaknya all target cuy, dan lumayan tebal juga. Oke, next kita akan bahas. Jadi di pasukan ada tambahan satu pelempar, kemudian mantranya ada tambahan juga, yang mantra khusus untuk pahlawan C atau mantra pembangkit. Oke, itu updateannya cuy untuk bulan November. TH17 benar-benar udah rilis, gua kira di bulan 12 ternyata di bulan 11.
Itu gambaran besarnya. Next video kita akan bahas jauh lebih detail lagi, terutama dari aula pahlawan ini dan Platon serta mantranya cuy. Oke, next video kita bahas. Dan gimana menurut kalian untuk updatean ini? Bisa bantu gua untuk komen di kolom komentar, atau mungkin ada updatean yang belum gua bahas, bisa komen aja cuy. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Sampai ketemu di next video. Bye bye.